Selamat pagi sahabat Drunska di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat dan baik ya. Senang sekali saya Christina Kusuma bisa menemani sahabat Drunska di rumah setiap Sabtu pagi dalam acara Bincang-Bincang sama Doi Dr. Un Kandang Sapi Solo. Memperingati hari ulang tahun Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ke-88 tahun, Bincang-Bincang sama Doi kita kali ini menyajikan acara yang berbeda, yaitu Virtual Hospital Tour Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Kepo, apa aja yang ada di rumah sakit ini? Bagaimana situasi kondisi rumah sakit di masa pandemi seperti ini? Ikuti terus acara ini hingga selesai ya. Nah, seperti yang sahabat Drunska saksikan saat ini, kita sedang ada di Pusat Informasi Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Tempat di mana banyak sahabat Drunska menanyakan tentang lokasi-lokasi yang ada di rumah sakit. Nah, buat yang masih bingung, simak acara kita hingga selesai ya. Karena akan ada kuis di akhir acara. Ada hadiah menarik bagi pemenang yang beruntung yang akan diumumkan besok Minggu melalui Instagram TV @Drunska. Nah, tanpa panjang lebar lagi, yuk sahabat Drunska, kita mulai saja hospital tour kita kali ini. Halo sahabat Drunska, selamat bergabung di Hospital Tour Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Mari kita awali Hospital Tour kita kali ini dari lantai 1 gedung utama. Saat ini kita berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Sahabat Drunska, sejak bulan lalu, tepatnya tanggal 25 Desember 2020, pelayanan IGD kami telah terpisah, yaitu IGD Utara dan IGD Selatan. Bedanya, kalau pasien infeksius dirawat di IGD Selatan dan non-infeksius di IGD Utara. Pelayanan yang terpisah kita sesuaikan dengan kriteria pasien dan juga kondisi pandemi dengan screening pasien. Saat ini kita juga bisa melakukan pengambilan ronsen di area instalasi gawat darurat sehingga dapat mempercepat diagnosis. Pelayanan yang terpisah diterapkan demi keamanan pasien dan keluarga dapat terhindar dari risiko infeksi pasien. Pintu masuk instalasi gawat darurat juga sudah otomatis loh. Jadi pasien bisa segera masuk untuk tindakan medis tanpa harus membuka pintu terlebih dahulu. Yuk kita lihat ada apa aja di instalasi gawat darurat. Pertama, ruang triase tersendiri dengan petugas tersendiri. Bagi ibu yang sudah dalam keadaan darurat akan melahirkan, ada ruang emergensi kebidanan yang terpisah, yaitu ruang PONEK, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif. Ketiga, ruangan resusitasi dengan alat yang lengkap dan dekat dengan pengawasan perawat dan dokter. Keempat, ruang tindakan bedah minor dengan kelengkapan alat dan tenaga terlatih. Kelima, ruang pendaftaran rawat inap yang berada di instalasi gawat darurat. 6. Pelayanan One Day Care atau ODC dan One Day Surgery atau ODS. Ketujuh, pintu keluar IGD Utara dan Selatan yang terpisah. Nah, sekarang kita berada di main hall Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Terlihat ada petugas keamanan yang siap melayani kedatangan pelanggan dan di sebelah kanan kita bisa dijumpai Cafe Diet. Buat sahabat Drunska yang mau menikmati aneka makanan dan minuman sehat dan bergizi, bisa berkunjung ke sini. Oh iya, di Cafe Diet, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo juga menyediakan layanan catering diet dan juga ada layanan antar atau delivery-nya loh.
Untuk pemesanan bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Sahabat Drunska, kita tepat di depan milestone Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Di depan milestone digunakan juga sebagai ruang tunggu bagi pengunjung. Di sini kita bisa melihat perjalanan rumah sakit dari tahun 1933 hingga sekarang. Beberapa penghargaan dan tahapan aktivitas juga terpampang di sini. Nah, sekarang kita berada di depan ruang Darmo Husodo. Ruangan ini digunakan untuk pertemuan internal maupun eksternal. Dan di sampingnya ada studio senam yang digunakan untuk kegiatan senam hamil dan senam yoga. Namun selama pandemi COVID-19, kegiatannya untuk sementara harus berhenti dulu. Sahabat Drunska, sekarang kita turun satu lantai di B1 gedung utama menuju Poliklinik Rawat Jalan. Bisa melalui tangga atau lift ini, atau jika menggunakan kendaraan bisa mengikuti arah menuju parkiran B1 dan terlihat ada gazebo di sana. Sebelum kita sampai ke poliklinik, di sini ada ruang screening untuk pemeriksaan swab PCR, antigen, dan serologi antibodi dengan metode CLIA. Bisa dilihat sahabat Drunska, lokasinya terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Di Poliklinik Rawat Jalan, sahabat Drunska bisa mendapatkan layanan konsultasi, pemeriksaan fisik, dan tindakan medis dari dokter spesialis. Layanan kliniknya ada klinik penyakit dalam, klinik anak, klinik bedah, klinik ortopedi, klinik urologi, klinik bedah disgestif, klinik bedah onkologi, klinik bedah saraf, klinik bedah toraks, klinik bedah plastik, klinik bedah mulut, klinik anestesi, klinik gigi dan mulut, klinik jantung, klinik saraf, klinik mata, klinik paru, klinik kulit dan kelamin, klinik psikiatri, klinik kosmetik, klinik THT, dan klinik rehabilitasi medik. Nah, sekarang kita naik 2 lantai ke gedung utama. Saat ini kita berada di instalasi rehabilitasi medik. Pintunya juga otomatis dilengkapi dengan sensor. Di sini sahabat Drunska bisa mendapatkan layanan terapi fisik dan rehabilitasi. Manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengurangi keterbatasan atau gangguan fungsi yang ada. Pelayanannya ada konsultasi dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, ortotik prostetik, psikolog, dan pelayanan tumbuh kembang anak. Sahabat Drunska, masih di lantai 2 gedung utama, sekarang kita berada di instalasi laboratorium. Layanannya ada berbagai macam nih. Layanannya berupa patologi klinik yang meliputi hematologi, kimia darah, fungsi ginjal, profil lemak, gula darah, fungsi hati, deteksi infeksi, deteksi kanker, urin atau air seni, feses atau tinja. Selain layanan patologi klinik, dilengkapi juga laboratorium patologi anatomi untuk membantu proses diagnosis yang lebih akurat pada keganasan suatu organ atau jaringan tubuh. Sahabat Drunska, sekarang kita berada di lantai 1 gedung utama. Mari kita ketahui ada apa aja sih di instalasi radiologi. Di sini kita memberikan layanan hasil berupa foto atau gambar untuk membantu dokter dalam menentukan diagnosis penyakit pada pasien agar perawatan yang diberikan tepat. Berbagai alat yang ada di sini meliputi CT scan 128 slices, MRI 1,5 Tesla, panoramic 3D, ronsen torak,
USG, dan USG 4D. Sahabat Drunska, di sebelah radiologi bisa lihat ada instalasi farmasi sebagai layanan penyedia obat untuk pasien. Kami juga menyediakan layanan antar obat loh, untuk memudahkan sahabat Drunska dalam menghemat waktu menebus resep obat. Sahabat Drunska, kita masih di satu area dengan farmasi dan radiologi, tepatnya di klinik anak dan juga klinik bedah anak yang terpisah dari pasien dewasa dan infeksius. Sahabat Drunska, yuk mari kita berjalan menuju gedung Twin Towers dan memasuki Healthy Area. Terlihat ada taman yang teduh di sebelah kanan kita. Taman ini berada di dekat poliklinik dan di antara gedung Twin Towers dan gedung utama. Sekarang kita sampai di depan ruang kemoterapi dan ruang hemodialisis. Kita mulai dari ruang hemodialisis yang memiliki tempat pelayanan yang nyaman dan luas. Suhu ruangan di sini sentral dan ada TV di setiap bed. Ukuran setiap ruangnya 2,4 x 2,4 meter dengan pembatas sekat gorden. Jadi privasi pasien terjaga dan pastinya alat yang digunakan sudah modern dan memadai. Sekarang kita masuk ke ruang kemoterapi. Tempat pelayanannya juga nyaman dan luas. Tiap kamar ada TV dan ditunjang juga dengan peralatan yang modern dan memadai. Di sini ada Doctor Lounge yang merupakan ruang transit bagi dokter sebelum melakukan pemeriksaan kepada pasien. Dan di sebelahnya ada ruang cath lab. Perlu diketahui sahabat Drunska, dengan alat cath lab kita bisa mengevaluasi aliran darah dan oksigen di berbagai bagian jantung dan organ lainnya, serta dapat mendeteksi penyempitan atau sumbatan pembuluh darah. Sekarang kita berjalan sedikit dan terlihat ada lift service bersih untuk mendistribusikan makanan maupun mainan bersih, serta digunakan juga sebagai lift karyawan yang terpisah dengan lift pasien dan lift pengunjung. Dan tersedia juga lift emergency. Nah, sekarang kita menuju Klinik Ibu dan Anak atau KIA yang berada di Healthy Area Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Artinya terpisah dengan pasien sakit dan area infeksius. Sebelum itu, tepat di depan kita ada klinik onkologi, kemudian berjalan maju sampai di Klinik Ibu dan Anak. Sebelum kita masuk ke Klinik Ibu dan Anak, mari kita sejenak menghirup udara segar di Taman Gazebo. Tarik nafas, keluarkan. Sangat sejuk. Sekarang kita berada di Klinik Ibu dan Anak. Di sini ada ruang pijat bayi, baby spa, imunisasi, ruang menyusui, dan ruang konsultasi dokter. Sahabat Drunska, kalau di depan kita saat ini terlihat jelas terdapat tenan yang berjualan makanan. Karena kita saat ini berada di food court Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Di samping itu, kita juga bisa melihat hijaunya taman poliklinik yang teduh yang berada di antara gedung utama dan gedung Twin Towers. Jadi sembari makan, kita bisa lihat pemandangan yang teduh dan sejuk taman poliklinik. Sahabat Drunska, di sisi barat ada lift yang digunakan untuk pengunjung. Lift ini terpisah dengan lift yang digunakan untuk pasien. Dengan lift pengunjung ini, yuk kita naik ke ruang perawatan. Kita sudah sampai di lantai 3 dan saat ini kita disajikan dengan tanaman hidroponik yang segar. Hasil dari semua tanaman ini berupa sayuran untuk kebutuhan pangan pasien, karyawan, dan selada yang dimanfaatkan untuk garnish. Sahabat Drunska, kita sampai ke lantai 6 gedung Twin Towers Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo.
Saat ini kita mulai dari ruang perawatan kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, dan eksekutif. Rincian fasilitasnya bisa dilihat di bawah ini ya. Sahabat Drunska, supaya sirkulasi udara tetap baik di setiap ruang perawatan, disediakan balkon. Dan beberapa kamar juga ada tamannya loh. Sahabat Drunska, sekarang kita kembali di The Unhealthy Area. Terlihat ada baliho bertuliskan 88 tahun. Sahabat Drunska, rumah sakit sudah melayani selama 88 tahun. Semoga kita bisa terus memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dan di sana ada Daun Fun Edu Park atau sarana bermain anak. Sahabat Drunska perlu tahu bahwa anak di bawah umur 12 tahun tidak boleh naik ke ruang perawatan. Karena anak di bawah umur beresiko tertular infeksi nosokomial atau infeksi yang diperoleh dari ruang perawatan rumah sakit. Sahabat Drunska, di sini kita juga bisa masuk ke klinik ibu dan anak. Dan di samping klinik ibu dan anak ada studio foto untuk baby boy. Dan di sampingnya ada outlet alat bantu dengar yang melayani tes fungsi pendengaran. Sahabat Drunska, di The Unhealthy Area ini juga ada musola, ruang doa, ruang menyusui, dan ruang museum yang biasanya digunakan untuk event kegiatan. Sahabat Drunska, bisa dilihat ada beragam penghargaan yang diraih rumah sakit dari tahun ke tahun. Sahabat Drunska, tidak terasa kita sudah berkeliling ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Semoga bermanfaat untuk sahabat Drunska sekalian dan tidak bingung lagi ya kalau datang ke sini. Sebagai penghujung acara virtual hospital tour kali ini, buat sahabat Drunska yang datang ke sini bisa swafoto di depan foto yang bertuliskan Neng Dr. Un ora lali nganggo masker. Selain itu, sahabat Drunska juga bisa swafoto dengan patung Dr. Un Bun Ing di sini. Dan jangan lupa selalu lakukan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun selalu. Update terus informasi seputar Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo dengan follow sosial media @drunska. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube kami juga ya, di @drunska. Sampai jumpa lagi bagi sahabat Drunska. Halo sahabat Drunska, gimana? Sudah tahu kan apa saja yang ada di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo? Nah, jadi nanti tidak bingung lagi ya kalau misalkan harus berkunjung ke rumah sakit lagi. Nah, sahabat Drunska, ini dia yang kita tunggu-tunggu, kuis virtual hospital tour. Saat ini kita sudah menampilkan secara acak salah satu area Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Ayo, kira-kira ini di mana ya? Siapa yang bisa tebak? Screen capture foto ini untuk melihat lebih lama ya. Nah, sahabat Drunska bisa tebak dan bisa tebak lokasinya dan jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Bagi pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik, dan bagi pemenang yang beruntung nanti akan diumumkan besok Minggu di Instagram Live @drunska, di Instagram TV @drunska. Nah, sambil menunggu sahabat Drunska menebak, kita akan kembali mengunjungi Poliklinik Anak. Yuk. Nah, sahabat Drunska, saat ini kita sedang berada di lokasi Poliklinik Anak Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nah, sudah ada bersama dengan kita saat ini Ibu Selvi, perawat dari Poliklinik Anak, untuk berbincang bersama kita di acara kali ini. Nah, halo Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabarnya alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat melayani di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Ya, tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu dengan Bu Selvi. Mungkin boleh diperkenalkan diri, Bu. Halo, selamat pagi. Saya perawat Selvi. Nama panjang saya Selvi Ainurianti, tetapi biasa dipanggil perawat Selvi. Saya biasa jaga di klinik anak. Ya, seperti kita sudah dengar ada tangisan anak. Kita saat ini ada di Poliklinik Anak Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nah, bisa diceritakan sedikit Kak, mungkin pelayanan di klinik anak, di Poliklinik Anak Rumah Sakit Dr. Un saat ini seperti apa sih, terutama selama pandemi?
Ya, untuk pelayanan di klinik anak saat ini selama pandemi khususnya itu tidak ada perubahan yang signifikan. Untuk pasien tetap masih sama ya, yang seperti yang lalu. Cuma untuk protokol kesehatannya aja yang beda. Jadi mulai COVID ini kita menjalankan protokol kesehatan seperti tetap jaga jarak, pakai masker, dan selain itu juga kita sekarang membatasi pengunjung yang masuk, yaitu pengantar pasien, itu hanya 1 orang yang boleh masuk ke ruang periksa. Jadi tetap melakukan protokol kesehatan dan membatasi pengantar pasien seperti itu ya Bu. Nah, sebagai salah satu tenaga kesehatan juga, ini dari Kak Silvi sendiri, apa yang diupayakan untuk tetap menjaga imunitas tubuh? Ya, kalau untuk sebagai nakes, kita harus mengupayakan agar kondisi kita tetap fit ya, soalnya kita kan dituntut untuk tetap melayani meskipun selama pandemi ini. Jadi untuk tipsnya, kita harus menjaga imunitas itu dengan olahraga. Terus selain itu kita harus mengkonsumsi berbagai multivitamin yang mengandung vitamin C. Kemudian kita harus istirahat cukup. Selain itu kita harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada seperti jaga jarak, pakai masker. Terus kita harus membatasi kegiatan, semua kegiatan yang ada kerumunan diusahakan. Selama itu tidak penting kita harus tetap stay di rumah. Tetap stay at home ya Kak. Dan yang paling penting ini Kak, ada satu Kak yang ketinggalan. Apa itu? Apa? Tetaplah bahagia. Iya betul, itu kunci yang paling utama itu. Jadi tetap happy ya Kak, tetap bahagia meskipun tetap harus menjaga diri, tidak mengunjungi lokasi yang ada kerumunan ya. Mungkin kalau nggak penting-penting banget nggak berangkat gitu ya Kak ya. Baik, lalu mungkin banyak juga sahabat Drunska yang di rumah ini masih khawatir untuk periksa di rumah sakit di masa-masa pandemi seperti ini Kak. Nah kalau dari Kak Selvi sendiri, bagaimana menurut Kak Selvi untuk menanggapi hal ini? Ya, kalau dari saya yang terpenting yaitu dari semua jangan takut untuk datang ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, karena Dr. Un Kandang Sapi tetap aman. Karena di sini kita menerapkan protokol kesehatan terutama saat COVID ini. Yang pertama kita sudah memisahkan jalur sehat dan jalur sakit. Kemudian kita menerapkan protokol kesehatan COVID. Dari yang pertama screening, kita ada pengukuran suhu di tiap-tiap pintu masuk rumah sakit. Selain itu kita menerapkan semua ruang tunggu sudah dilengkapi dengan pembatas jaga jarak. Di rumah sakit kita juga meniadakan jam besuk untuk sementara waktu COVID ini. Jadi kita benar-benar mengusahakan protokol kesehatan COVID itu semaksimal mungkin demi Dr. Un tetap aman. Baik, terima kasih Kak Selvi untuk apa yang sudah dibagikan. Nah, sahabat Drunska, perlu tahu saat ini ruang poli anak rumah sakit yang saya dan Kak Selvi gunakan untuk berbincang merupakan salah satu spot yang terpisah dari jalur infeksius rumah sakit. Sehingga sahabat Drunska tidak perlu khawatir ya untuk datang dan memeriksakan diri ke rumah sakit. Rumah sakit juga telah memberlakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah seperti melakukan screening kepada pengunjung dan karyawan sebelum masuk ke rumah sakit, menyediakan sarana cuci tangan yang cukup, menerapkan physical distancing pada setiap area, serta melakukan pembersihan area rumah sakit dengan cairan disinfektan secara berkala, sehingga Drunska tetap aman. Terima kasih banyak Kak Selvi sudah bergabung. Nah, buat sahabat Drunska yang baru saja bergabung juga, kami ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa klik love di kolom komentar ya. Dan bagi sahabat Drunska yang beruntung akan ada kuis dan giveaway di akhir acara. Jadi tetap stay tune. Yuk kita lanjutkan acara jalan-jalan kita hari ini. Nah, itu tadi bincang-bincang kita Dengan perawat Poliklinik Anak Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo yang menyampaikan bagaimana kondisi rumah sakit di masa pandemi seperti ini. Nah, teman-teman dan sahabat Drunska, sebelum kita tutup, kita tampilkan kembali ya kuis virtual hospital tour kita. Nah, saat ini kita akan tampilkan kembali secara acak salah satu area di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Kira-kira di mana ya ini? Ayo siapa yang bisa tebak? Nah, tebakan kalian bisa dijawab di kolom komentar ya. Bagi siapa yang beruntung, nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo dan akan diumumkan besok Minggu di IGTV @Drunska.
Nah, Sahabat Drunska, itu dia rangkaian kegiatan virtual hospital tour kita kali ini. Terima kasih banyak untuk atensi, komentar, love yang sudah dibagikan kepada kami. Terima kasih juga untuk semua Sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir acara. Bagi yang ikut kuis, komentar akan direkap dan pemenang akan diumumkan besok melalui IGTV dan YouTube @drunska. Tetap ikuti sosial media kami, Facebook, Instagram, dan YouTube kami di @drunska, serta website di @drunska.com untuk informasi kesehatan terkini di Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan dan tetap di rumah aja. Kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir. Semangat selalu buat sahabat Drunska sekalian. Saya Christina. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap yang saya sampaikan. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi selanjutnya. Bye-bye.